warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Destiaman dengan IPM 228. Jadi di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan mengenai paradigma sosiologi digital. Apa sih sosiologi digital itu? Sosiologi digital itu adalah suatu cabang dari ilmu sosiologi yang mempelajari interaksi sosial dan perubahan sosial yang terjadi dalam era digital, termasuk penggunaan teknologi digital dan media sosial. Sosiologi digital ini memfokuskan pada pengaruh internet dan media sosial terhadap komunikasi, interaksi, dan pembentukan identitas sosial. Sosiologi digital tidak hanya mempelajari realitas saat ini, tetapi juga membawa konsekuensi besar terhadap perubahan masa depan. Kaitannya dengan perubahan sosial dan budaya, yaitu sosial digital membahas transformasi dan komunikasi pengaruh media digital, perubahan pekerjaan dan ekonomi, budaya populer, privasi, pendidikan, identitas, dan aktivisme sosial. Jadi, paradigma sosiologi digital adalah suatu konsep yang mengintegrasikan teknologi digital dengan teknologi-teknologi sosial yang mempengaruhi perubahan sosial dan budaya yang terjadi dalam era digital. Pandangan hukum adalah pandangan dasar masyarakat terhadap hukum yang berlaku, sehingga akan mengarah masyarakat dalam berpikir dan juga bertindak sesuai hukum. Dalam pandangan ini, hukum tidak hanya sebagai aturan yang harus diikuti, tetapi juga sebagai sarana untuk mempertahankan kepentingan masyarakat, mencapai tujuan hukum yang lebih luas, serta mempertahankan nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum. Hubungan antara hukum dan masyarakat sangatlah erat, karena hukum senantiasa dipengaruhi oleh proses interaksi sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi intensitas interaksi dan hubungan sosial, maka semakin tinggi pula tingkat penggunaan hukum untuk melancarkan proses interaksi sosial. Seperti istilah ubi societas, ubi ius, yang artinya ketika ada masyarakat, pasti di situ ada hukum. Jadi, paradigma hukum penting karena menjadi kerangka acuan untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Ini membantu kita melihat bagaimana norma, nilai, dan kekuasaan diterjemahkan menjadi aturan yang diterima oleh masyarakat. Dengan memahami paradigma hukum, kita dapat menganalisis dinamika sosial yang mempengaruhi pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum dalam masyarakat. Tentu paradigma hukum juga memainkan peran kunci dalam membentuk pandangan kita tentang keadilan, hak asasi manusia, dan peran negara dalam mengatur perilaku masyarakat. Dengan memahami paradigma hukum yang mendasari suatu masyarakat, kita dapat menggali lebih dalam tentang hubungan antara hukum dan dinamika sosial yang terus berubah. Sekian jawaban dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan paradigma hukum dalam konteks sosiologi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk yang pertama, perubahan sosial dan budaya. Perubahan dalam norma nilai dan perilaku masyarakat dapat mendorong perubahan dalam hukum. Misalnya, perubahan pandangan terhadap hak-hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan hak-hak minoritas. Yang kedua, perkembangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan perubahan dalam struktur ekonomi dapat mempengaruhi hukum seperti regulasi bisnis, hak properti, dan hukum ketenagakerjaan. Ketiga, teknologi. Inovasi teknologi membawa tantangan baru bagi hukum, seperti masalah privasi di era digital, kejahatan siber, dan hak kekayaan intelektual. Keempat, politik. Dinamika politik dan ideologi yang dominan mempengaruhi kebijakan hukum, misalnya perubahan rezim atau kebijakan pemerintah dapat mengubah fokus dan prioritas hukum. Kelima, ada globalisasi, integrasi globalisasi yang mempengaruhi hukum domestik, terutama dalam hal perdagangan internasional, hak asasi manusia, dan lingkungan. Pengaruh hukum internasional dan supranasional juga semakin kuat. Yang keenam, ada gerakan sosial. Gerakan sosial yang aktif, terorganisir, dapat menekan perubahan hukum. Misalnya, gerakan hak-hak sipil, gerakan feminis, dan gerakan lingkungan. Yang ketujuh, ada perubahan demografis. Perubahan dalam struktur populasi seperti penuaan masyarakat, urbanisasi, dan migrasi, dan mempengaruhi kebutuhan dan prioritas hukum. Yang kedelapan, ada tekanan internasional, yaitu kesepakatan internasional, konvensi, dan tekanan dari organisasi internasional atau negara lain dapat mendorong perubahan hukum dalam suatu negara.
Yang kesembilan ada kesadaran dan partisipasi publik. Tingkat kesadaran dan partisipasi publik dalam proses hukum dan politik mempengaruhi pengembangan hukum. Pendidikan hukum dan keterlibatan masyarakat dalam proses legislatif juga penting. 10. Ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teori sosial. Pemikiran baru dalam sosiologi, antropologi, dan ilmu sosial lainnya dapat mengubah cara pandangan terhadap hukum dan penerapannya. Setiap faktor ini berinteraksi secara kompleks dan dinamis, membentuk dan mengarahkan evolusi hukum dalam masyarakat. Jadi kesimpulan mengenai paradigma sosial digital adalah suatu paradigma baru dalam kajian ilmu sosial yang berfokus pada perkembangan teknologi dan ruang kehidupan baru, seperti cyberspace. Dalam konteks kajian sosial, sosiologi digital memiliki peranan yang sangat penting sebagai metode studi yang maju dan relevan, dengan konteks kekinian serta serba cara pandang baru yang sesuai dengan cara menyikapi kemajuan teknologi dan zaman. Jadi hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.